Untuk dapat melakukan optimalisasi pembelajaran di kelas, pendidik perlu paham tentang teori dan psikologi belajar pada anak. Pemahaman dasar ini menjadi landasan penting bagi guru dalam menerapkan praktik-praktik pembelajaran, baik di ruang formal, ruang informal, dimensi real, maupun dimensi virtual. Karena pemahaman dasar dari para pencetus teori dan psikologi belajar didasarkan pada catatan intelektual yang sudah melewati banyak praktik nyata, analisis kritis, dan penelitian-penelitian multidimensi. Kita akan bersama-sama melihat 3 dasar teori dan implementasinya, yaitu teori behaviorisme, sosial kognitif, dan konstruktivisme. Teori belajar yang akan kita bahas pertama kali yaitu behaviorisme. Pada intinya, kunci implementasi dari teori ini yaitu pemberian stimulus untuk melihat respon yang diberikan oleh peserta didik. Melalui Ivan Pavlov, kita mengetahui bahwa segala tingkah laku manusia adalah hasil conditioning atau hasil dari pengondisian. Oleh karena itu, guru dalam memulai suatu pelajaran harus menunjukkan stimulus yang baik. Misalnya, melalui sapaan dan menunjukkan sikap penerimaan atau ramah kepada peserta didik. Dilanjutkan dengan apresiasi terhadap apa yang diajarkan. Selanjutnya yaitu dari Thorndike. Kita belajar bahwa guru harus memastikan kesiapan baik secara fisik maupun mental, yang dalam hukumnya dinamakan sebagai Law of Readiness. Selanjutnya yaitu Thorndike menekankan pentingnya latihan, trial and error, di mana Thorndike menyebutkan bahwa hubungan stimulus dan respon akan bertambah kuat atau erat bila sering digunakan atau dilatih. Terakhir yaitu dari Skinner. Dari beliau kita belajar bahwa guru dapat memberikan penguatan positif, penguatan negatif, dan juga hukuman. Penerapan pada penguatan positif misalnya yaitu pada pemberian hadiah. Kemudian kalau misalkan dilihat dari sikap, kita bisa memberikan senyuman ataupun tepuk tangan. Dan apabila kita mau memberikan penghargaan untuk penguatan positif, maka bisa diwujudkan dalam bentuk nilai hasil belajar ataupun bintang yang dijadikan stiker ataupun stempel. Kita akan berlanjut ke teori belajar yang lain, yaitu kognitif sosial. Pada kognitif sosial, kita dapat belajar dari pencetusnya, yaitu Albert Bandura. Implementasi yang muncul dari teori kognitif sosial yaitu modeling atau pemberian contoh. Artinya bahwa guru memberikan role model atau contoh yang baik pada peserta didik melalui modeling yang menarik perhatian siswa. Kita dapat melihat secara nyata dari eksperimennya yang dinamakan sebagai Bobodol, di mana kita dapat melihat bahwa anak memiliki potensi meniru yang tinggi, sehingga ketika di sekolah, guru sebisa mungkin memperlihatkan nilai-nilai kebaikan, misalkan kerapian, kemudian ketepatan waktu, kejujuran, kebersihan dalam menjaga lingkungan, dan lain sebagainya. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan teori belajar yang lain, yaitu konstruktivisme. Pada intinya, teori ini memiliki sudut pandang bahwa anak juga memiliki pemikirannya sendiri, di mana dia mampu mengkonstruk suatu pengetahuan baru melalui koneksi pengetahuan lama yang telah terbentuk dari pengalaman dan pemahaman sebelumnya. Implementasi yang muncul dari teori belajar Piaget adalah model pembelajaran problem-based learning. Dalam hal ini, guru dapat memunculkan suatu problematika yang tentunya masih berkaitan dengan pengetahuan lama untuk menciptakan disekuilibrasi atau ketidakseimbangan proses kognitif siswa. Dari situ, siswa akan memunculkan critical thinking dan analytical thinking. Piaget juga terkenal dengan 4 tahap perkembangannya, yaitu sensori motorik, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Pada anak usia SD, masuk pada tahap operasional konkret. Dan dalam hal ini pemberian materi, walaupun anak sudah memiliki
pikiran abstrak, tetapi guru juga sangat perlu memberikan muatan atau materi secara konkret. Selanjutnya yaitu dari Vygotsky, yang katanya Mozart of Psychology. Pada intinya, kita sebagai pendidik perlu memberikan bantuan, pemantik, ataupun dampingan dalam zona of proximal development kepada siswa. CPD atau zona of proximal development merupakan batasan antara kemampuan memecahkan sendiri dengan bantuan orang lain, atau istilahnya what I can learn with help, yaitu rentang tugas-tugas yang terlalu sulit bagi anak untuk dikuasai sendiri, namun dapat dipelajari melalui bimbingan atau bantuan dari orang dewasa, atau bahkan anak-anak yang lebih terampil. Aplikasi teori dari Vygotsky yaitu peer collaboration atau kolaborasi teman sejawat, kemudian pengajaran timbal balik, dan yang terakhir instruction scaffolding atau instruksi-instruksi yang memancing. Sebenarnya masih banyak teori belajar dari sudut pandang psikolog-psikolog lain, tetapi kita akhiri video ini terlebih dahulu. Semoga ada insight baru yang dapat teman-teman dapatkan. Terima kasih.